Untuk kesekian kali, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin alias ST Burhanuddin melontarkan perlunya hukuman mati kepada koruptor kelas kakap. Ini untuk melaksanakannya butuh terobosan hukum sejak proses penuntutan hingga putusan hakim. Jaksa Agung menyebut ide pidana mati atau hukuman mati koruptor hidup di tengah masyarakat. Artinya masyarakat menginginkan demi memenuhi rasa keadilan. Orang nomor 1 KPK, Firly Bahuri, setuju mengenakan hukuman mati kepada pelaku korupsi. Hanya saja, Firly mengutarakan perlunya pasal tersendiri atau pasal khusus, sehingga 30 tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati. Perlunya hukuman mati terutama kepada pencuri atau penggarong duit negara dalam kasus berkait dengan penanganan bencana pernah disampaikan Firly Bahuri. Dia mengatakannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR 29 April 2020. Membuat satu satgas gabungan antara Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan dalam rangka melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dan sekaligus melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan anggaran korupsi. Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukumannya, pidananya adalah pidana mati. Hukum Indonesia sebetulnya memungkinkan pemberian hukuman mati kepada koruptor. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud merujuk pada waktu negara dalam keadaan bahaya, kemudian pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Itulah 3 keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang disahkan Presiden B.J. Habibie 16 Agustus 99 ini. Meski belet itu sudah ada sejak tahun 1999, artinya telah berumur 22 tahun lebih kurang. Toh hingga kini belum ada satupun koruptor yang dihukum mati. Paling banter cuma hukuman seumur hidup. Di bulan Juni 2014 silam, semasa KPK dipimpin Abraham Samad, Jaksa KPK pernah menuntut Akil Mokhtar, saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hukuman seumur hidup. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya sesuai dengan tuntutan. Juliari Batubara, Menteri Sosial, yang terpental dari jabatannya karena kasus korupsi bantuan sosial terhadap warga terdampak pandemi COVID-19. Cuma dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa KPK. Juliari tidak dituntut hukuman maksimal, yaitu seumur hidup, seperti diatur dalam pasal yang dituduhkan, yaitu pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bukan pula tuntutan pidana mati, seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2. Alasan KPK itu berdasarkan fakta persidangan. Lagi pula, yang dituduhkan kepada Juliari adalah menerima suap. Begitu kata KPK. Belakangan, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung lumayan mendapat apresiasi dari sebagian pihak. 6 orang yang tersangkut skandal korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hampir 17 triliun rupiah. Contohnya, dihukum seumur hidup. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat divonis sesuai dengan tuntutan jaksa. Usulan yang disampaikan Jaksa Agung tentang penerapan hukuman mati kepada koruptor kakap ini layak disambut.
publik menunggu aksi nyata dari penegak hukum untuk menjalankannya. Siapa tahu ini ampuh dalam memberantas korupsi, sebuah kejahatan extraordinary yang dalam beberapa kasus seringkali setara dengan kejahatan kemanusiaan. Sampai di sini Newsbuzz, sampai jumpa.